Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Juga harapan saya untuk semua teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, share dan like, ya baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga. Jadi salam saya untuk keluarga teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada. Saya masih berada di Bali dalam rangka liburan akhir tahun dan sempat kemarin menonton pertandingan di Liga 1 antara Bali United dan Persebaya Surabaya, di mana saya bicara dalam konten saya sebelumnya melihat langsung kedatangan Sintayong yang ada di tribun untuk menyaksikan beberapa pemain. Ini mungkin dalam rangka dia ingin melihat untuk mengambil pemain-pemain yang dia inginkan untuk tampil di kualifikasi grup C nantinya tahun 2025. Oke, kapten kita atau El Capitano Jai Ises gagal untuk bisa membendung Napoli dalam upaya mereka untuk sama seperti ketika mereka menahan Juventus sebelumnya, karena Jai juga selain mencetak gol ketika itu, dan mereka hampir saja menang melawan Juve sebelum berakhir dengan 2-2 karena ada penalti terakhir. Nah, melawan Napoli mereka sudah berusaha sebaik mungkin, tapi memang Napoli bermain di stadion Diego Armando Maradona terlalu kuat. Memang Napoli hanya menang tipis 1-0 ya, lewat gol Raspadori. Tapi mereka wajar untuk bisa menang karena unggul dari semua aspek, bukan saja dari ball position tapi dari percobaan menembak on target dibandingkan dengan Venezia, klubnya Jai Ises. Jai juga sudah bermain sebaik mungkin, mengunci pergerakan dari striker andalan Napoli, Romelu Lukaku. Dan Lukaku tidak bisa mencetak gol ya dalam pertandingan, bahkan mungkin cuma menembak 4 kali dalam percobaan 25 kali dia di lapangan. Tapi dan ini berhasil ya, ditutup pergerakan dia oleh Jai Ises. Namun Jai Ises sempat ada handsball sekali ya, dan itu menghasilkan penalti yang gagal dieksekusi dengan baik oleh Lukaku karena ada penjaga gawang Stankovic yang bisa melakukan dengan sangat baik. Nah, pelatih Venezia Eusebio Di Francesco itu menempatkan Jai itu di tengah ya, bersama dengan Giorgio Altare dan Marin Sверsko. Tetap bermain dengan 3 back, sama seperti yang dilakukan oleh STY terhadap tim nasional kita, di mana Jai memimpin di belakang dengan 3 back ya, secara bergantian. Ada Rizky Ridho, ada Justin Hobner, bahkan kadang ada Jordi Amat, sebelumnya juga ada Mes Hilgers. Jadi ada beberapa percobaan yang selalu dilakukan oleh STY untuk bisa mendampingi Jai Ises. Namun Jai kemarin bermain dengan Napoli ya, bermain dengan tidak begitu seperti saat menghadapi Juventus atau saat kalah dari Inter Milan dengan 1-0 di San Siro ya, karena memang fokus dia selalu untuk bisa mengikuti arah pergerakan dari Lukaku. Bahkan di antara 3 back belakang itu dari Venezia, dia paling rendah untuk ratingnya yang diberikan oleh berbagai media di Italia. Lebih tinggi sedikit adalah Altare dan juga dengan Sверsko, baru di bawahnya Jai Ises. Tapi tidak mengapa ya, Jai terus akan berkembang dan yang pasti dia tidak cedera. Ya, akan berbahaya tentunya kalau sampai dia mengalami cedera untuk menutup tahun 2024 ini menyongsong 2025. Semoga Jai ini baik-baik saja ya bersama dengan Venezia, karena dia sangat dibutuhkan oleh tim nasional kita. Tanpa Jai kita akan sangat sulit untuk di belakang. Dia sudah mendapatkan 1 kartu kuning bersama dengan timnas kita di saat kita akan melawat ke Sydney menghadapi Australia, pertandingan sangat penting. Jangan sampai juga Jai di sana mengalami 1 kartu kuning lagi, dia tidak akan bermain mungkin ya untuk pertandingan dengan 2 akumulasi untuk pertandingan melawan Bahrain di saat kita akan menjamu di GBK ya. Dan saya yakin Jai akan tahu soal itu dan dia akan menghindari ada benturan-benturan fisik dengan tim lawan, terutama menghadapi Australia, sehingga dia tersedia menghadapi Bahrain. Nah, kalau kita kembali ke Serie A, kemenangan dari Napoli kemarin dengan 3 poin membuat mereka ada di posisi kedua sementara klasemen di Serie A, berada di belakang Atalanta. Posisi mereka sama 41 tapi diintip oleh Internazionale of Milan atau Inter Milan dengan 40 poin. Inter bahkan masih menyisakan 1 laga. Kalau Inter bisa menang 1 laga itu ya, mereka bisa naik ya untuk memimpin klasemen. Jadi saya pikir ini peluang besar buat tim asuhan Simone Inzaghi ini untuk bisa melampaui Atalanta dan Napoli. Di Serie A sangat ramai
ya, perburuan untuk bisa menjadi gelar. Tapi bagi Milan, ya, tetangga dari Inter, sudah sulit untuk bisa meraih gelar juara, apalagi kemarin mereka bermain imbang 1-1 dengan Roma. Sedangkan Venezia itu masih berada di zona degradasi. Setelah Monza urutan paling bawah baru Venezia. Ya, berselisih 3 dengan Monza poin, dan ini juga perlu kerja keras bagi Venezia bersama dengan pelatih Di Francesco untuk bisa mendongkrak posisi mereka keluar dari zona merah, zona degradasi. Masih ada waktu karena setelah ini akan memulai lagi paruh kedua nantinya di 2025, dan diharapkan Venezia bersama dengan Bang Jai ini akan lebih baik lagi. Dari Serie A saya coba bergeser ke Inggris. Liverpool udah terbang tinggi, jauh meninggalkan lawan-lawannya sekarang untuk menutup paruh pertama dengan menjadi juara di IPL. Setelah mereka menggasak, menghantam habis West Ham sebagai tuan rumah dengan clean sheet 0-5. Mo Salah kembali menjadi aktor penting di sana. Ada 2 assist, 1 gol yang dibuat oleh pemain asal Mesir ini yang membuat dia sekarang memimpin baik dalam hal mencetak gol maupun assist di Liga Premier Inggris. Luar biasa. Salah bersama dengan Liverpool, dan Liverpool 8 poin ya di atas Nottingham Forest yang membuat kejutan setelah mengalahkan Everton kemarin dengan 0-2 di Goodison Park. Tim ini ada di belakang Liverpool. Tidak ada yang menduga sama sekali bahwa Forest akhirnya ada di sana. Ya, City yang ada di luar 4 besar, tapi City kemarin bisa menang. Setelah 4 pertandingan kena turbulensi, tim asuhan Pep Guardiola bisa menang melawan Leicester ya dengan 2 gol, dan Haaland kembali mencetak gol setelah 3 pertandingan sebelumnya dia tidak membuat gol, dan setelah Savinho bisa mencetak gol, dan akhirnya umpan Savinho juga assist kepada Haaland, dan akhirnya mereka bisa menang dengan 2 gol. Ini tentunya bisa memotivasi bagi City, tapi Pep sudah bilang berat untuk menjadi juara. Dia seakan-akan sudah angkat bendera putih, 14 poin di belakang Liverpool ketika menutup laga di akhir Desember ini. Ya, itu terasa sangat berat. Butuh konsistensi yang tinggi bagi City untuk mengejar Liverpool di paruh kedua nantinya tahun 2025, tapi menunggu untuk Liverpool kalah sampai 5-6 kali agak berat kalau melihat dengan pergerakan, dengan grafik Liverpool yang sudah berlari terlalu kencang. Itu yang membuat Pep pikir sudah nggak mungkin lagi untuk bisa mengejar. Walaupun tahun lalu atau musim lalu kita tahu bersama, sejak Januari sampai di bulan Mei itu mereka tidak terkalahkan dan bisa menjadi juara. Tapi sulit melihat hasil ini, berat untuk City mempertahankan gelar karena ini sudah seakan-akan berada di tangan Liverpool. Asal Liverpool konsisten aja untuk masuk di 2025. Jadi kemenangan bagi Liverpool dengan 5 gol atas West Ham sudah menegaskan bahwa mereka saat ini berada pada posisi yang sangat baik untuk bisa menjadi juara di IPL. Mereka juga sedang memimpin klasemen di UCL bahkan dengan tidak kalah. Jadi pasukan Arne Slot ini luar biasa untuk musim ini ya. Kita lihat bagaimana mereka sekarang unggul juga dalam hal selisih gol untuk memasukkan, dan kemasukan sangat baik sekali di antara semua tim. Tapi saya senang dengan pergerakan Nottingham Forest. Forest ini satu-satunya tim yang mengalahkan Liverpool di Anfield. Musim ini Liverpool kan 1 kali kalah. Nah itu dari Forest 14 September kalau nggak salah ya. Musim ini setelah Liverpool kembali dari Old Trafford mengalahkan MU dengan 0-3 saat itu lewat 2 gol dari Luis Diaz dan Mohamed Salah. Mereka kembali ke Anfield dan dipukul, dipermalukan oleh Forest. Itu menjadi kekalahan tunggal mereka pada musim, dan Forest berada di belakang mereka. Liverpool tentunya akan mengarungi laga berikut melawan Forest di markas Forest ya, City Ground. Jadi ini harus hati-hati bagi pasukan Arne Slot ini, karena The Reds ini diancam oleh si kuda hitam ya, tidak main-main bahwa mereka sedang bagus. Nottingham Forest 8 poin memang di belakang Liverpool, agak jauh. Sementara Arsenal, wakil dari London, itu 9 poin di belakang Liverpool ya, walaupun Arsenal juga menang kemarin. Chelsea ya yang sempat tersandung dari Fulham, dan kita bisa lihat Chelsea itu bahkan 10 poin di belakang Liverpool, yang tadinya dia akan mendekat tuh 2 pekan yang lalu, bahkan dia ada 4 poin di belakang Liverpool, tapi kemudian merosot ya setelah mungkin lawan Everton tertahan, kalah dari Fulham, dan Liverpool menang terus, membuat jarak melebar lagi dengan Chelsea, 10 poin makin jauh ya. Dan Chelsea ada di posisi keempat. Kemudian ada City dengan 14 poin, berselisih dengan
Liverpool. Yang menarik menurut saya bahwa di pembuka 2025 Liverpool akan tanggal 6 kalau nggak salah ya, 6 Januari Liverpool akan menjamu MU ya, dengan posisi MU yang kena masih sulit, yang tidak konsisten ya. MU memang boleh mengalahkan City, tapi sebelumnya mereka dipukul oleh Bournemouth, bahkan mereka kalah di kandang dari Nottingham Forest. Itu yang membuat mereka, saya pikir ketika datang pada tanggal 6 Januari nanti melawan The Reds, bermain di Anfield akan berat. Karena pertandingan pertama di kandang aja mereka kalah dengan 0-3. Yang saya bilang tadi kan, lewat 2 gol Luis Diaz dan Mohamed Salah. Dan mereka sekarang datang ke Anfield ketika Liverpool sedang dalam tren positif yang sangat bagus sekali. Sulit bagi siapapun untuk menghentikan mereka pada musim ini. Termasuk dengan MU yang akan datang nantinya. Pasti akan dilibas habis oleh Liverpool ketika mereka sedang bagusnya. Dan itu pertandingan yang memang dinantikan, dan Liverpool ya menurut saya hanya soal waktu saja. Kalau mereka bisa melewati bulan Januari dengan baik ya, bagi Liverpool mereka akan menjadi juara. Kalau mereka tidak terkalahkan sepanjang bulan Januari, itu yang membuat saya ya mereka tinggal tunggu waktu saja ya, untuk tetap mereka bisa di akhir nanti pada Mei mengangkat trofi di IPL. Nah, memang masih panjang. Tetapi kalau melihat sekarang dengan kondisi yang ada, mereka sulit terbendung ya untuk Liverpool. Oke, dengan saya untuk mereview semua pertandingan yang ada, termasuk laga dari Bang Jai bersama dengan Venezia melawan Napoli, dan pertarungan yang seru di antara Atalanta, Napoli dan Inter untuk bisa meraih gelar juara pada musim ini Serie A, dan juga di Liga Premier Inggris ketika Liverpool begitu luar biasa tampil pada paruh pertama ini di IPL dan membuat mereka menjadi juara sementara sebelum melangkah pada 2025. Dan saya masih meyakini mereka akan tetap stabil ya untuk bisa menjaga posisi mereka ada di puncak klasemen. Dengan saya Bung Ropan, ciao.